di clinical epidemiology, tapi sebetulnya saya juga di KMPK. Ya, ini slide-nya saja yang dipakai ya. Karena MMR itu ya tentang rumah sakit, jadi saya memilih yang metode kualitatif yang ada sedikit hubungannya dengan rumah sakit atau ya manajemen rumah sakit. Baik. Jadi tujuan dari diskusi ini adalah memahami sebetulnya secara singkat saja ruang lingkup dan ciri-ciri penelitian kualitatif, desainnya, dan cara pengumpulan datanya. Ya. Subjektif berarti adalah menurut pemikiran responden atau jawaban dari responden atau pandangan dari responden. Kemudian multiple, ya karena kemungkinannya tidak hanya satu kebenaran gitu ya. Jadi ada multiple reality dan socially constructed. Jadi di develop secara sosial gitu. Karena biasanya penelitian kualitatif memang lebih banyak pada hubungan manusia atau menjelaskan tentang sosial, manusia dan sosial ya, secara sosial. Jadi mencari atau menggali permasalahan sosial atau manusia termasuk di dalamnya tentu manajemen ya. Kemudian peneliti itu membangun gambaran yang kompleks serta holistik. Jadi penelitian kualitatif cirinya adalah harus mendetail ya. Mendetail dilihat dari banyak pandangan ya. Dan kemudian ya tentu saja holistik karena boleh dilihat dari apa sih suatu misalnya suatu SOP, pelaksanaan suatu SOP di suatu rumah sakit gitu ya. Jadi SOP-nya itu apa gitu ya, digambarkan dulu untuk apa ya, tujuannya apa ya. Lalu kemudian ketika SOP ini dilakukan atau tidak itu harus dijelaskan mengapa orang tidak mengikuti SOP ini gitu ya. Lalu yang dianggap penting oleh orang itu apa? Kenapa kok SOP ini tidak diikuti misalnya? Ya. Atau apakah pengertiannya tentang SOP ini sudah sesuai atau belum gitu. Sehingga apa yang menjadi pemahaman dari orang ini itu kita lihat. Kemudian mengapa dia berpendapat seperti itu yang berbeda dengan SOP yang seharusnya misalnya. Nah, ini jadi membangun gambaran yang kompleks serta holistik ya. Jadi gambarannya harus detail. Ya. Lalu ya menganalisis kata-kata. Bagaimana cara menganalisisnya? Apakah boleh dikuantifikasi gitu ya? Jadi orang yang mengatakan seperti ini, yang menggambarkan mungkin pengetahuannya kurang baik itu jumlahnya sekian. Ya, penelitian kualitatif tidak menganjurkan seperti itu, ya. Tapi untuk membuat kategorinya, barangkali kategori yang hampir sama dijadikan satu. Nah, ini tidak dianjurkan, sehingga mengkuantitatifkan atau mengkuantifikasikan kata-kata atau pemahaman orang itu tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan adalah menggambarkan bagaimana sih pendapat orang, ya, bagaimana variasi jawabannya, bagaimana rata-rata atau kebanyakan orang itu memahami suatu SOP, katakanlah begitu. Misalnya perawat atau dokter atau petugas yang ada di rumah sakit memahami SOP itu seperti apa misalnya. Ya, jadi melaporkan pandangan atau pendapat informan secara rinci. Ya, ini harus berupa pandangan informan atau yang disebut dengan emik. Ya, jadi kalau dia seorang misalnya anggota masyarakat, kita mau menganalisis atau katakanlah perawat ya, perawat tadi yang SOP tadi mau melihat bagaimana pandangannya, pendapatnya tentang
SOP tadi. Nah, ini apapun yang dia katakan, baik itu merupakan satu mencerminkan pengetahuannya sebagai perawat ataupun tidak, itu harus dimasukkan di sana. Ya, artinya semua pandangan informan secara rinci. Tapi misalnya ini karena ini dilawankan dengan etik ya. Jadi ini pandangan dari informan, apapun jawabannya salah atau betul. Kalau ini dari peneliti atau orang luar dari yang diteliti. Jadi kadang-kadang orang luar ini sebagai peneliti dia mempunyai pandangan sendiri karena sudah banyak membaca dan sebagainya. Nah, ini nanti pada saat tertentu kita memang harus mempunyai pandangan itu, tetapi data itu berasal dari pandangan informan. Ya. Jadi tidak boleh awal itu langsung kita menjudge bahwa ini salah, ini kurang baik, ini tidak mengikuti dan seterusnya. Tapi dijelaskan mengapa dia begitu, barangkali ini penting buat dia atau apa yang dia anggap penting gitu ya. Nah, penelitian kualitatif melakukan studi dalam setting naturalnya. Ada penelitian kualitatif yang disebut etnografi, itu dia hidup bersama dengan masyarakat atau dengan komunitas yang diteliti. Kalau dia meneliti sebuah rumah sakit, dia di sana sebagai katakanlah misalnya bisa sebagai perawat, bisa sebagai dokter, bisa juga sebagai pekerja sosial. Ya. Ada satu buku ya berjudul Forgive and Remember, ya bukunya itu. Ini bagaimana penelitian pada bangsal bedah ya di suatu rumah sakit mengenai sebetulnya medical error ya. Penelitinya itu adalah pekerja sosial yang secara volunteer bekerja untuk rumah sakit itu, gitu ya. Jadi dia bersama-sama ketika ada operasi gitu ya di ruang operasi atau bersama-sama dengan dokter bedah ngobrol dan sebagainya. Ketika mereka membicarakan tentang error gitu seperti apa gitu ya. Nah, tapi memang lalu masalah etikanya bagaimana ya? Etika karena berarti dokter bedah itu enggak tahu kalau diteliti kan gitu ya. Jadi itu yang disebut sebetulnya covert ya. Penelitian yang tertutup. Orang yang diteliti tidak tahu, tapi nanti masalah etika ada sendiri jalan keluarnya ya. Walaupun direktur rumah sakit tahu tentang hal itu gitu ya. Jadi dia melakukan studi dalam setting natural. Jadi di mana penelitian itu diadakan, kalaupun kita membuat melakukan suatu in-depth interview atau wawancara begitu, kadang-kadang tidak tahu kalau diwawancara gitu ya, tapi bisa saja dia melakukan karena kita merekam toh, kalau Bapak direkam enggak? Ya, direkam dan responden tahu kan bahwa ada penelitian ini. Ya, nanti komite etik yang akan menentukan apakah boleh enggak kalau pakai covert itu ya. Karena berarti tidak tahu. Banyak sebetulnya penelitian yang seperti itu. Misalnya penelitian dari teman saya yang dia meneliti pada pecandu narkoba. Ya. Jadi dia adalah seorang volunteer di sana juga. Nah, dia tidak pecandu narkobanya ini enggak tahu kalau dia diteliti. Ya. Jadi dia masuk di situ. Nah, tapi penelitian kualitatif itu tidak harus seperti itu, tidak harus covert, tapi bisa overt. Jadi menceritakan apa sih tujuannya dan sebagainya, dan secara etika tidak ada masalah, ya karena sudah ada informed consent dan sebagainya. Ya ini filosofinya. Kenapa sih Kak harus ada penelitian kualitatif ya?
Ya,